Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Malaysia. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan zakat dan wakaf di Malaysia. Regulasi zakat di Malaysia disusun berdasarkan sistem federal di masing-masing dari 13 negara bagian memiliki keuangan untuk mengatur dan mengelola zakat secara mandiri melalui Majelis Agama Islam Negeri atau MAIN atau Lembaga Zakat Negara Bagian. Setiap negara bagian memiliki undang-undang zakat sendiri yang dibuat oleh Majelis Perundang-undangan Negara sesuai dengan hukum syariah Islam. Regulasi ini mengatur pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat secara terperinci sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Jadi, secara nasional pengawasan terhadap zakat dilakukan oleh Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji atau singkatannya Jauhar, yang bertugas memberikan koordinasi dan pedoman umum. Malaysia tidak memiliki undang-undang nasional tunggal yang mengatur zakat secara menyeluruh, sehingga sistem zakat di Malaysia lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara bagian. Selain itu, zakat di Malaysia diakui sebagai pengurang pajak. Perusahaan dan individu yang membayar zakat dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dengan teknologi digunakan untuk memudahkan pembayaran dan pencatatan zakat. Singkatnya, regulasi zakat di Malaysia bersifat desentralisasi dengan undang-undang zakat dibuat dan dijalankan oleh masing-masing negara bagian. Sementara pemerintah pusat hanya menetapkan pedoman dan pengawasan umum. Selanjutnya, regulasi wakaf di Malaysia. Regulasi wakaf di Malaysia diatur secara terdesentralisasi oleh masing-masing pemerintah negara bagian. Mengingat sebagian besar negara bagian di Malaysia berbentuk kesultanan dengan sultan sebagai kepala pemerintahan lokal sekaligus pemimpin agama Islam. Setiap negara bagian memiliki majelis agama Islam yang bertanggung jawab mengesahkan, mengatur, mengawasi, dan mengelola wakaf di wilayahnya. Manajemen wakaf berjalan tertib dan produktif. Pengelolaan wakaf bertujuan mendukung fungsi sosial dan ekonomi berdasarkan prinsip syariah dengan pengawasan ketat oleh lembaga agama di masing-masing negara bagian tanpa intervensi pemerintah pusat. Dengan struktur ini, wakaf Malaysia berkembang sesuai kebijakan dan kebutuhan lokal di setiap negara bagian. Sistem kelembagaan zakat di Malaysia bersifat terdesentralisasi, di mana setiap negara bagian memiliki lembaga pengelola zakat sendiri yang disebut Majelis Agama Islam Negeri atau biasa singkat MAIN atau Pusat Zakat Negeri. MAIN bertanggung jawab mengatur, mengumpulkan, dan mendistribusikan dalam wilayah negara bagian masing-masing. Sistem ini memungkinkan adanya variasi pelaksanaan zakat antar negara bagian sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain MAIN, terdapat juga Pusat Pemungutan Zakat atau biasa disebut PPZ. Beberapa wilayah yang mengelola zakat dengan sistem komputerisasi dan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Secara nasional, Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji atau Jauhar berperan sebagai pengawas dan koordinasi penetapan kebijakan umum zakat di seluruh negara bagian. Peran pemerintah pusat bersifat pengawasan dan pemberi pedoman, sementara kewenangan utama pengelolaan zakat ada di tingkat negara bagian. Setiap negara bagian memiliki otonomi untuk membuat undang-undang zakat sendiri, sehingga sistem pengelolaan zakat di Malaysia lebih fleksibel dan menyesuaikan karakteristik lokal. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu Malaysia menggunakan sistem desentralisasi, artinya setiap negara bagian punya lembaga agama sendiri, yaitu Majelis Agama Islam Negeri atau yang disebut dengan MAIN. Mereka yang mengatur semua hal tentang zakat dan wakaf, mulai dari ngumpulin, mengelola, sampai mendistribusikan. Di tingkat nasional ada Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia yang membantu dari sisi koordinasi dan pengembangan aset. Pengelolaan zakat di Malaysia cukup profesional dan transparan. Bahkan mereka jadi salah satu negara yang paling cepat mengadopsi pembayaran zakat online. Yang menarik, dana zakat di sana tidak cuma untuk
bantuan konsumtif, tapi lebih fokus ke pemberdayaan ekonomi. Misalnya bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendidikan supaya penerima zakat bisa mandiri. Untuk wakaf, Malaysia juga sangat maju. Banyak aset wakaf dikelola secara produktif dan bahkan komersial melewati lembaga seperti Perbadanan Wakaf Selangor. Jadi wakafnya tidak hanya cuma diam, tetapi menghasilkan manfaat jangka panjang. Kemudian kalau di Indonesia sistemnya sangat berbeda dengan di Malaysia. Pengelolaan zakat itu terpusat melalui Basnas, lalu dibantu oleh lembaga amil zakat di berbagai daerah. Semua mengacu pada undang-undang zakat yang sama sehingga sistemnya lebih seragam. Untuk wakaf, pengelola utamanya adalah Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang mengawasi dan mengembangkan wakaf di tingkat nasional. Sistemnya lebih terkontrol karena sifat terpusat, berbeda dengan Malaysia yang membiarkan tiap negara bagian mengatur secara mandiri. Secara teknologi, Malaysia memang sedikit maju dari segi integrasi pembayaran zakat online, walaupun Indonesia juga terus berkembang ke arah yang sama. Perbedaan utama ada pada struktur pengelolaannya, di mana Malaysia menonjol dalam desentralisasi, teknologi digital, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan wakaf secara komersial. Sementara di Indonesia menekankan keseragaman dan koordinasi nasional lewat sistem yang terpusat. Dua-duanya mempunyai kelebihan masing-masing dan sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui zakat dan wakaf. Baik, saya akan menjelaskan data terbaru terkait regulasi zakat dan wakaf di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan data dari Basnas tahun 2025, proyeksi pengumpulan zakat fitrah tahun 2025 mencapai 631,77 miliar rupiah dan berpotensi akan naik hingga mencapai 758,13 miliar rupiah dengan digitalisasi dan koordinasi lembaga zakat. Kemudian, regulasi zakat tahun 2025 pada Malaysia bersumber dari Statistik Nasional Baitul Mal Jauhar, yakni mencapai sekitar 4,15 miliar yang dihitung secara nasional dengan wilayah persekutuan yang mendominasi 1,139 miliar dan Selangor mencapai 1,218 miliar. Hal tersebut menunjukkan tren peningkatan konsisten dari tahun sebelumnya. Hingga data terbaru Oktober 2025 dari Jauhar belum lengkap dan data tersebut dikutip dari data tahun 2024. Kemudian regulasi wakaf tahun 2025 pada negara Indonesia sampai saat ini sebanyak 10.022 bidang tanah wakaf di Indonesia telah terverifikasi. Dan hal tersebut meningkat hingga mencapai persentase 80,15% dari triwulan sebelumnya yang berkontribusi pada total nasional 277.044 bidang dengan luas 267,3 juta meter persegi. Sedangkan pada wakaf uang mencapai 180 triliun per tahun. Namun realisasi pengumpulan baru terrealisasi hingga 3,5 triliun. Data terbaru terkait regulasi wakaf di negara Malaysia tahun 2025 dikutip dari Jauhar dan juga Yayasan Wakaf Malaysia. Terdapat 12,8 juta ringgit Malaysia hingga Mei 2024 melalui Yayasan Wakaf Malaysia dengan tren peningkatan dari 67,9 juta ringgit Malaysia. Jauhar mencatat pembangunan atas tanah wakaf negeri yang menghasilkan pendapatan kasar sebesar 22,8 juta ringgit Malaysia hingga Mei 2024 dengan MAIWP yang mengelola 89 slot atau setara dengan 64,67 ekar di wilayah persekutuan termasuk 38 premis komersial dan 51 lot tanah kosong. Itu tadi data terbaru terkait
regulasi zakat dan wakaf pada negara Malaysia dan Indonesia pada tahun 2024 dan 2025.